Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, bahagia rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui program Bincang Psikologi Anak. Ada saya, Carla Ratna, di studio TV 10 yang hari ini bersama dengan psikolog kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Halo Bunda. Hai Kak Nana. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda Tarika ini adalah psikolog anak di Yayasan Pendidikan Diponegoro Surakarta ya Bun. Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta. Sudah lama Bun menjadi psikolog anak di sana? Sudah. Artinya sudah berpengalaman ya. Nah, nanti Anda yang mau curhat silahkan, nomor WhatsApp-nya tertera di layar. Silahkan sampaikan keluhan Anda terkait parenting, atau mungkin buah hati Anda ada masalah apa, atau apa yang tengah Anda hadapi dalam mengasuh buah hati, mendampingi tumbuh kembangnya. Silahkan disampaikan ke nomor yang tertera di layar. Di sini juga ada kesempatan untuk Anda mendapatkan voucher konsultasi gratis bersama psikolog anak kita. Nah, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Dan di kesempatan kali ini Bunda, kita akan bicara tentang satu hal yang ini sebenarnya penting banget ya, karena kita akan bicara tentang melatih kejujuran anak Bunda. Setiap orang tua itu pastinya ingin anaknya terbiasa untuk berperilaku jujur, karena karakter ini adalah karakter yang baik, yang kalau terus dilanjutkan sampai dia usia tua, itu justru akan semakin baik ya. Artinya dalam hidupnya itu dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari kejujurannya. Karakter ini ternyata bisa dilatih Bunda. Wah, yes. Benarkah? Betul sekali. Kemudian seberapa penting sih menanamkan kejujuran sejak dini pada anak ini Bunda? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, seberapa penting sih? Pasti penting banget ya. Karena kejujuran ini itu adalah berlakunya adalah selama hidup ya. Kan dari trust itu kepercayaan, entah nanti itu ketika kita bersekolah, kemudian kita bekerja, dari kecil pun kita harus menanamkan hal paling dasar yang mungkin tidak hanya di rumah ya, dalam kurikulum pun itu kan istilahnya pendidikan akhlak itu kan yang paling penting dan harus paling dasar yang diperlukan untuk semua anak untuk nanti masa depannya. Seperti itu. Jadi seberapa penting? Penting sekali. Apalagi gitu. Termasuk dalam karakter buildingnya, memang betul. harus ada dari kejujuran itu ya Bunda ya. Oke. Kemudian kita bicara juga kalau yang anak jujur itu melatihnya mungkin mulai dari dini bisa. Tapi bagaimana kita ketika menghadapi anak yang tidak jujur, atau ketika orang tua menemukan ternyata anaknya itu nggak jujur gitu loh. Kecewa pasti ya Bun. Iya, betul. Nah, yuk kita bicara tentang anak yang nggak jujur dulu Bun. Betul. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak ini nggak jujur? Dulu kita pernah kok membahas sebenarnya kenapa anak berbohong. Nah, sekarang kebalikannya hampir sama ya. Jadi kita akan lebih spesifik lagi mengulas tentang apa sih yang menyebabkan kok ada ya anak-anak itu kan dikenal sebagai anak yang nggak pernah berbohong. Betul. Tapi seiring waktu kita juga melihat ya tidak tidak mustahil gitu seorang anak ternyata juga ada yang berbohong Bunda. Betul. Ini kan keluar dari ini yang sebenarnya katanya anak itu adalah makhluk yang paling jujur. Tapi ternyata kenapa ada anak yang juga tidak jujur? Baik Kak Nana. Jadi sebenarnya kita harus mengetahui dulu nih, ada yang namanya anak usia 1 sampai 3 tahun itu pasti dia itu adalah terkadang adalah masih mencampurkan antara nyata, imajinasi dan kenyataan. Itu wajar ketika dia kok berbicaranya itu kayak itu loh tadi aku mah lihat ini, itu tapi di sana gitu. Itu masih kita harus percaya walaupun bisa terbang gitu jauh. Karena itu masih tercampur oleh imajinasi. Seperti itu. Kayaknya mungkin nggak dimasuk di akal ya, tapi itu adalah proses anak itu menjadi kreatif. Itu adalah ada proses imajinasi di situ. Itu usia 1 sampai 3 tahun. Iya, 1 sampai 3 tahun lah, atau 4 gitu ya. Jadi 4 ke atas itu kita kalau anak itu sudah bisa itu sudah imajinasinya, dia sudah membedakan nih mana bisa kenyataan sama yang
namanya yang imajinasi sudah kalau ditanyain Upin Ipin ada nggak di sini, dia sudah bisa menjawab nggak ada. Nah itu berarti dia sudah tahu nih mana imajinasi, mana yang kenyataan. Nah disitulah terkadang ada anak yang memang kadang itu ada yang beberapa yang berbohong. Faktornya apa gitu? Yang pertama adalah dia itu mungkin ingin dikenal kesan baik oleh semua orang. Jadi kayak anak itu pengen menjaga image-nya gitu lah. Kecil-kecil udah jaim ya Bun. Oh bisa jadi ya, itu berarti di atas usia 4 tahun. Iya, jadi kalau istilahnya dia dia itu sudah sudah pengen nih aku nanti dinilai orang itu baik, citranya baik, iya seperti itu, nggak mau terlihat kesalahannya atau sebenarnya itu kan berbohong itu adalah mekanisme pertahanan diri ya. Jadi ketika dia itu melakukan kesalahan dan tidak ingin orang lain tahu untuk dia itu berbuat kesalahan, nah akhirnya terpaksanya adalah berbohong seperti itu satu. Tapi kalau ya usia 4 tahun 5 tahun itu kan ya juga masih kayak mungkin berbohongnya karena juga karena bukan pure dia ada niat seperti itu kan, enggak ya, mungkin karena kadang bercanda atau apa itu juga bisa. Atau ketakutan juga bisa ya Bun? Iya, itu jadi yang pertama ya itu tadi. Jadi dia ingin menampilkan sisi baik dia. Menampilkan sisi baik. Yang kedua adalah terkadang itu adalah pola asuh. Jadi pola asuhnya adalah orang tua ini mungkin menerapkan hukuman. Jadi agar anak ini tidak terkena hukuman, akhirnya dia menampilkan sisi yang baik dirinya. Jadi timbullah dia berbohong karena strike-nya daripada nanti dia dihukum. Nanti dia dihukum untuk menghindari kesalahan, itu akhirnya berbohong. Terus ada lagi, tidak hanya pola asuh, adalah ada lagi penyebabnya adalah orang tua yang terkadang mungkin tidak konsisten dengan perkataannya. Jadi sebenarnya nanti ya mama janji ini, dia sudah benar-benar mengharapkan itu ya, tapi ternyata mamanya atau ayahnya tidak melakukan itu. Ada inkonsistensi antara ini inkonsistensi perkataan orang tua, akhirnya anak itu loh mama aja bohong, terus aku boleh dong berarti bohong. Boleh dong bohong, orang mama aja bohong gitu. Kadang anak protesnya seperti itu dan ada istilahnya role modelnya seperti itu. Jadi ada beberapa penyebab yang mengakibatkan anak itu suka berbohong. Kenapa itu ya seperti itu? Yang pertama itu tadi dari dia ingin menampilkan sisi baiknya, menghindari hukuman. Kemudian dari orang tuanya yang inkonsistensi, akhirnya menyebabkan anak itu mulai ini tidak jujur seperti itu. Bisa juga karena mungkin itu tadi ya. Ya balik lagi ke pola asuhnya orang tua ya, karena bisa jadi dia takut nanti orang tuanya marah. Bukan hukuman tapi orang tua marah saja. Mungkin kan anak takut ya. Makanya kalau dapat nilai itu kadang disembunyikan. Remedi, gak jujur juga sama orang tua. Itu adalah salah satu faktor juga yang menyebabkan dia gak jujur kalau ditanya. Ketakutan ya. Iya betul. Jadi sebenarnya itu kalau yang nilai jelek dan sebagainya itu mungkin SD ya. Tapi kalau hal kecil aja dari anak kecil itu biasanya permen. Sebenarnya mamahnya itu sudah tidak memperbolehkan makan permen, tapi dia sembunyi-sembunyi untuk makan permen karena mungkin keinginannya dia yang pingin banget, tapi orang tuanya mungkin niatnya baik adalah biar dia nggak batuk sampingnya, akhirnya dia sembunyi-sembunyi dan berkata tidak jujur. Nah, enggak kok aku nggak makan permen. Nah, itu yang mungkin hal-hal kecil yang dengan nanti anak sampai ke dewasa ini juga bisa keterusan ya, Bun. Betul. Berbohongnya dari hal kecil. Betul sekali. Yang hal kecil dari anak usia dini itu yang dia yang seperti itu dan berulang itu kalau tidak kita hentikan, takutnya adalah nanti terus berkembang ke kebohongan yang besar yang lain dan merasa selanjutnya itu terbiasa gitu. Nggak apa-apa ternyata. Berarti ini orang tua yang harus tahu kapan anaknya bohong dan enggak ya, Bun? Iya betul. Jadi kayak jadi orang tua itu harus tahu. Jadi kan biasa kita ya kalau sebagai orang tua kan tahu ya anak kapan itu berbohong sama enggak kan tahu ya. Nah ketika mungkin anak itu sedang berbohong, kita langsung nih satu responnya adalah marah dulu.
anak itu kan otomatis semakin takut ya. Akhirnya mending kalau dibanding aku aja udah jujur aja masih dimarahin. Nah makanya dia akan menutupi kesalahannya biar nggak dimarahin juga. Nah itu kadang anak juga jujur itu. terus jujur melakukan kesalahan terus dimarahin, itu yang membuat dia jadi mending nggak usah jujur aja. Jadi melihat kejujuran itu sesuatu yang menakutkan buat dia ya. Jadi kayak mungkin dia sudah melakukan kejujuran dan itu orang di sekitarnya adalah responnya adalah tidak percaya. Tidak percaya, kemudian, tidak mengapresiasi tidak kejujurannya. Apresiasi, akhirnya anak itu aku ngomong jujur sama enggak aja sama aja, ya sudahlah gitu. Nah akhirnya yang ditakutkan adalah kalau ini tidak segera diperbaiki, takutnya adalah itu menjadi kebiasaan yang istilahnya kebiasaannya kan tidak baik ya. Jadi harus dihentikan sedini mungkin dan ditanamkan kejujurannya itu sedini mungkin. Sedini mungkin harus sudah diajarkan. Ini untuk orang tua, untuk anak-anaknya yang masih kecil. Nah kalau sudah mungkin sudah terlanjur besar itu tapi masih bisa ya Bun? Iya, jadi masih bisa diperbaiki ya, masih bisa ditanamkan. Kalau mungkin ketemu tayangan ini ternyata sudah anaknya sudah gede gitu, tapi ternyata punya kebiasaan juga tidak jujur, itu masih bisa ya untuk diperbaiki. Masih bisa. Jadi kayak memperbaiki dulu istilahnya penyebabnya itu apa saja dan kita melakukan itu dulu, mencari penyebabnya anak ini kok dari dulu itu bohong terus kenapa. Nah kita mendekatinya dengan cara itu. Oke, baik. Nanti semoga bisa mengedukasi bagaimana solusinya ketika kita menemukan anak kita kok ternyata tidak jujur, kemudian juga bagaimana melatih kejujuran anak. Jangan kemana-mana, karena program Bincang Psikologi Anak akan segera kembali untuk Anda. Tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10 dan masih ada saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Baik sahabat TV 10, kita bicara tentang melatih kejujuran anak. Kebetulan ada WhatsApp yang masuk ya Bunda. Yang sudah masuk ini ada Ibu Tina di Solo. Selamat malam. Selamat malam. Oh mungkin nontonnya pas malam ya. Terus WhatsAppnya pas malam juga. Baik, selamat malam Bu Tina yang di Solo. Anak yang tidak jujur karena takut sama orang tua, apakah itu jadi kebiasaan dewasa? Nah ini yang ditanyakan oleh Ibu Tina di Solo. Terima kasih sudah bergabung Ibu Tina. Tadi sempat kita bahas juga bahwa memang kenapa kita harus melatih kejujuran anak itu sedari dini, karena takutnya nanti ke bawah sampai dewasa. Tapi kemungkinannya ada ya Bun? Atau mungkin kalau sudah beranjak dewasa dia akan tersadarkan sendiri bahwa kejujuran itu penting. Itu mungkin nggak sih? Atau memang ke bawah dari anak Bun? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ketika kita mengajarkan tentang akhlak ya atau perilaku ya, itu tidak bisa instan ya. Jadi itu kenapa kok harus dari dini, karena itu kan dasar penanaman ya dasar ya. Kemudian kok waktu tadi kok dia melakukan kesalahan, pasti anak itu nggak sekali dua kali, pasti kayak ada pernah melakukan berbohong. Tapi kita evaluasi lagi, kayak kita perbaiki lagi nih, apa sih kok dia masih bisa berbohong, kenapa? Kita cari penyebabnya itu apa ya. Tadi satu penyebabnya mungkin selama ini kita terlalu menghubung dia ya. Kayak dia tadi seperti kayak Bu Tina, dia kayak merasa takut sama orang tua. Iya, takut sama orang tua. Jadi tidak berani jujur karena takut sama orang tua. Iya, jadi karena takut sama orang tua, berarti kita harus satu yang perlu diperbaiki adalah komunikasi dengan anaknya. Itu jadi kita perbaiki, coba lo nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki komunikasi. Jadi kayak gimana cara memperbaikinya? Coba kita sekali ini menanyakan dulu anak kita lagi ngapain. Kemudian ketika dia bohong, tanyakan dulu. Yang pertama adalah tanyakan dulu alasannya kenapa dia bohong. Jadi karena kita sudah terlalu menjudge ya anak itu, kok kamu bohong gini nih, mama kecewa. Itu wajar sih, kayak pelampiasan emosi ya, karena mungkin rasa kecewa kita akhirnya yang muncul adalah responnya marah terlebih dahulu. Pasti gitu. Kalau tahu anaknya nggak jujur itu respon pertama adalah biasanya marah. Marah itu karena kita sendiri kecewa gitu loh. Ini kok dididik baik-baik kok ternyata malah bohong. Kan itu sebenarnya betul jadi sekali. marah. Nah
itu kan wajar ya responnya. Tapi setelah itu jangan lupa adalah kita mencari tahu apa sih kok kamu itu berbohong, kenapa sih Kak? Gitu. Ditanyakan kepada anaknya baik-baik. Jadi kayak kita membuka nih kayak pertanyaan, kenapa harus bohong? Kan kalau jujur mungkin ditanya, mama nanti marah tau lah, selama ini kamu tadi jujur, marah nggak mama? Nah, bangun lagi kepercayaan gitu. itu. Kamu dari tadi jujur, mama marah nggak gitu ya? Jadi kita memang orang tua harus kita yang tahan dulu gitu untuk istilahnya membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dan membangun komunikasi yang baik dengan betul anak. Sekali. Kita yang harus tahan dulu. Memang ilmu parenting gitu ya Bun ya. Kita tuh harus panjang sabarnya. Sabarnya itu ya wajar sih sekali boleh marah, tapi kita kalau marah ungkapan mama kecewa. Nah, kalau mama marah kenapa? Karena mama kecewa. Mama sudah mengajarkan kamu untuk tidak jujur, tapi kalau kamu masih mengulangi. Oke, sekarang mama mau tanya, kamu kenapa berkata bohong itu kenapa? Nah, itu kita cari tahu dulu. Cari tahu kenapa dia berbohong. Itu yang paling penting ya. Itu seperti, dan kamu tahu kan, kita juga jelaskan dulu konsekuensi kalau kamu berbohong apa. Kita jelaskan bahwa satu, kalau kamu sekali berbohong nanti kamu tidak dipercaya orang. Kamu sekali ngomong mungkin nggak mama jujur, aja, mama aja, nggak mama, tapi orang temenmu, papa atau sebagainya akan tidak percaya lagi. Itu kamu mau seperti itu, kita kembalikan ke anaknya. Nah, kalau itu mungkin sudah besar ya, tapi kalau yang masih usia dini itu adalah kita mengajarkannya adalah dengan metode yang menyenangkan. Jadi kayak kejujuran, mungkin kan ada buku cerita-cerita tentang bisa nabi, dongeng, kisah-kisah para nabi. Iya betul. Itu dia yang paling untuk anak usia dini adalah role model yang di sekitarnya. Tetap. Iya betul sekali. Jadi kayak kita bicara jujur, tapi ternyata dari pihak keluarga sendiri ada yang inkonsisten tadi. Betul kan. Yang kedua adalah inkonsistensi tadi. Jadilah walaupun kita melakukan kesalahan pun, atau kita pernah berbohong nih, atau tidak berbohongnya dalam tanda kutip adalah tidak menepati janji. Kita harus melakukan satu, minta maaf ke anak bahwa kita ini ya, maaf ya kemarin mama menjanjikan kita mau pergi jalan-jalan, tapi akhirnya karena mama sibuk akhirnya kita nggak ketunda, tapi coba ya nanti kita cari waktu biar bisa kita jalan-jalan lagi. Nah, mungkin lebih baik seperti itu aja, kita menjelaskan kenapa maaf ya adik. Nah, biar anak itu mengerti, oh ternyata kalau ada kita melakukan kesalahan, ada kita harus meminta maaf. Nah, itu mungkin dan salah alasannya satu. juga jelas ya. Alasannya jadi bisa dia terima kenapa batalnya, atau kenapa kita tidak dianggap inkonsistensi tadi, betul. karena memang alasannya tuh logis. Betul. Jadi kayak mengajarkan anak itu memang untuk satu tadi metodenya harus menyenangkan, kemudian kita harus juga di keluarga itu sebisa mungkin kita kalau mau menjanjikan itu, kalau memang nggak bisa nggak usah janji. Jangan janji ya. Jadi kayak tidak memberikan janji manis gitu ya. Jadi mending kita oke nanti dulu ya kita ini. Nah, kita jelaskan dulu juga. Jangan takut untuk kayak meminta maaf kalau memang kita melakukan kesalahan seperti itu. Itu juga perlu untuk. Iya, perlu. Ini juga bagian dari melatih kejujuran ya, Bu. Iya, jadi kayak melatih kejujuran dan melatih anak itu ketika dia berbuat salah, apa yang harus dilakukan ya minta maaf dan berusaha kayak memperbaiki lagi, nggak mengulangi lagi, berbohong lagi itu. Seperti itu. Dan kita juga harus menjelaskan tentang anak konsekuensi. Jadi konsekuensinya adalah yaitu kalau kamu nanti bohong, nanti itu kamu tidak dipercaya temanmu, teman-temanmu jauh dari kamu. Mau nggak temanmu jauh dari kamu? Enggak kan? Nggak punya teman, mau nggak? Nah, itu kita harus tanamkan seperti itu. Itu Kak Nana. Iya, oke. Jadi memang penanaman itu ya kita sendiri yang harus sangat sabar, berulang-ulang, karena apalagi kalau memang kita mau mendidik anak untuk atau melatih anak untuk jujur itu berarti memang kita jangan pernah lelah untuk menanamkannya, mengingatkannya untuk selalu jujur ya Bun ya. Betul sekali. Nah, semoga Ibu Tina sudah membantu ya, bahwa anak yang tidak jujur karena takut, mari kita introspeksi dulu ya. Takut sama ortu ini kenapa gitu
itu ditanyakan penyebabnya ya. Jadi kita juga harus terbuka, misalkan anak sudah jujur ya kita apresiasi. Iya betul sekali. Jadi kadang-kadang yang terlupa adalah apresiasi ketika dia anak jujur. itu melakukan hal yang baik. Jadi ketika kita fokusnya adalah terkadang adalah kita fokus pada kesalahan, kebaikannya dia adalah terlupakan. Iya betul betul. Jadi kita fokusnya adalah oh dia sudah berusaha loh, sudah untuk mempunyai usaha untuk melakukan kejujuran, ya udah kita apresiasi, bilang aja makasih Dek sudah mau jujur sama mama lebih suka adik jujur. Nah kayak gitu. Kalau tadi kayak adik bohong itu mama sedih, kenapa kok anaknya mama kayak seperti ini apalagi gitu. hal-hal yang tadi makan permen, merusak barang misalnya. Kalau dia mau berani mengakui itu kan kita sudah harus apresiasi dulu keberaniannya, meskipun nanti justru kita malah bisa menyelipkan edukasinya di situ ya Bun. Iya, jadi kalau memang semua nih kita ketahuan barang bukti nih dia nih, wah ini kok ada bungkus permen ke bangkas ini. Nah, tarik nafas, buang nafas dulu, tenang ya. Habis itu panggil anaknya, kita diskusi aja untuk oh ini apa? Coba bisa diceritakan nggak ini kok mama nemu permen. Padahal kita jadwalnya makan permen tidak hari ini gitu kan. Terus kita ajak nih anak itu untuk kayak biar jujur dulu. Oh terima kasih sudah jujur, tapi tetap kamu salah nih. Coba apa kalau ketika bilang kalau melakukan kesalahan bilang apa? Maaf ya mama. Nah, dan itu, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Oh, banyak pelajaran justru ya. Bukan hanya melatih kejujuran saja. Betul, melatih juga tanggung jawab. Kemudian melatih juga kalau problem solving ya, kalau kamu salah, kamu ya juga harus minta maaf seperti itu. Banyak hal sebenarnya, jadi tujuannya memang melatih kejujuran pada anak, tapi ternyata kita bisa dapat sekaligus banyak pelajaran dari situ. Jadi ya bisa apa ya, bisa dia juga bisa ini ya Bun ya, berkembang sendiri karena ada problem solvingnya juga. Kalau yang seperti ini terjadi dia harus bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan. Betul gitu sekali. Ya. Ini bagus untuk ini. Itu kan untuk anak yang masih usia dini ya. Misalkan seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau anak sudah terlanjur udah gede. Baik. Nah kita taunya kalau dia suka bohong tuh anak udah gede Bu. Baik. Jadi kalau anak sudah besar itu pasti kan ada pola yang berulang ya, yang tidak diperbaiki sebelumnya. Nggak ada kata terlambat ya. Jadi tetap ketika anak itu berbohong kita ajak diskusi. Oh diajak diskusi karena sudah agak besar jadi sudah bisa diajak sudah diskusi. Sebenarnya kan bisa itu. Kita tanya sih kenapa Dek kok akhir-akhir kamu nggak jujur tadi kenapa? Kita ajak sih, kita pancing gitu loh. Kenapa? Kamu takut sama mama itu berarti kita, kalau dia jawab iya, oh berarti itu evaluasi kan buat kita. Betul, atau takut sama papahnya gitu. Berarti itu evaluasi buat kita berdua sebagai orang tua ya. Kalau kita anak kita itu mungkin kita yang terlalu tadi mengekang, akhirnya dia takut nih. Terus dari itu kita coba perbaiki komunikasi. Yang penting satu lagi adalah komunikasi. Kemudian sampaikan juga apapun adik mau jawab apa, walaupun itu kamu melakukan kesalahan, oke sekarang cerita apapun sama mama sama papa. Nah biar untuk membangun komunikasinya lagi agar anak itu dan jangan lupa tadi apresiasi kalau dia sudah mau berkata jujur. Jangan lupa untuk mengapresiasi kalau dia sudah jujur ya. Jangan justru malah dimarahi. Besok nggak berani jujur lagi. Baik Bunda, sebelum kita akhiri program kita kali ini, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 sebelum berpisah? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Ketika kita ingin melatih kejujuran, yang pertama adalah latih dulu orang tuanya. Jadi orang tua adalah harus berperan penting nih untuk memberikan role model yang baik kepada anaknya, agar anak itu tertanam bahwa kejujuran itu penting. Nilai-nilai baik dalam kehidupan seperti kejujuran itu memang perlu ditanamkan pada diri anak oleh orang tua sejak dini ya Bunda. Karena kejujuran itu termasuk dalam pendidikan karakter yang membutuhkan proses. Jadi mama dan papa memang perlu membiasakan si kecil. Jadi memang harus ada pembiasaan yang namanya tadi penanaman ya. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaannya Ayah Bunda, sahabat TV 10 semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh psikolog kita bermanfaat. Terima kasih Bunda untuk ilmunya. Kita masih tunggu juga untuk Anda mengirimkan WhatsApp-nya ke nomor yang tertera. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan voucher konsultasi gratis bersama psikolog anak kita.
Saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnanding Tias undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.